Rasa syukur tiada hentinya terucap dari lisan Hendro Fernando. Kini ia bisa menghirup udara bebas setelah sebelumnya mendekam di penjara selama 6 tahun. Hendro adalah napi teroris yang dihukum atas kasus penyandang dana Mujahidin Indonesia Timur di Poso pada tahun 2016 silam. Hendro kini telah berubah. Dirinya mengaku bahwa apa yang dipahami dahulu telah melenceng dari ajaran Islam. Nama saya Hendro Fernando, tinggal dan lahir di Bekasi, umur sekarang 37 tahun, dan baru bebas belum ada sebulan di luar, bebas dari Nusa Kambangan, Lapas Kembang Kuning, kasus terorisme. Sekarang punya istri? Punya. Istri satu, Istri 1, anak 2, sepasang, laki-laki dan perempuan. paling besar umur berapa? Paling besar umur 6 tahun, ya, yang laki-laki, yang perempuan umur 4 tahun. Tinggal di mana? Dulu pertama pas saya bebas itu kan tanggal 12 bulan 10 kemarin, itu di Jakarta Utara. Nah, akhirnya kondisinya yang tidak memungkinkan di sana kan, akhirnya pindah ke daerah Bekasi, tempat saya. Gitu. Saya pindah dari daerah Bekasi. Nah, akhirnya baru ngontrak belum lama ini di daerah Bekasi Timur, belum ada sebulan. Gitu. Ya, awalnya dulu pada tahun 2013 ya, saya mendapatkan sebuah pemahaman, dan akhirnya berujung pada penangkapan tahun 2016 bulan 1 Januari pasca bom Tamrin. Ya, bom Tamrin di Jakarta. Nah, setelah itu saya tertangkap, divonis pengadilan 6 tahun 2 bulan atas tuduhan pendanaan MIT dan Suriah. Nah, saya divonis di Makos tahun 2 bulan, dipindah ke Lapas Serang Banten setahun 2 bulan, dan dipindah ke High Risk Gunung Sindur Bogor. Nah, setelah di High Risk dipindah lagi ke Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan masuk ke Lapas Maksimum Besi. Di situ mulai di assessment oleh pihak petugas, pihak BNPT, Densos dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah masuk ke medium, Lapas Kembang Kuning, dan saya terakhir bebas di Lapas Kembang Kuning. Alhamdulillah dapat remisi pada waktu itu 17 bulan 15 hari. Jadi umur 6 tahunnya itu jadi berkurang ya? Ya, jadi berkurang. Jadi menjalani cuma 4 tahun 10 bulan. Oke, baik. Bang, asesmen yang diberikan sebenarnya apa sih sama pihak itu? Jadi memang untuk bagi napi terorisme ya memang khusus ya kan. Memang kami ini kan memang tindak pidananya ideologi pemahaman. Jadi makanya dari pihak pemerintah juga ada asesmen khusus yang didatangkan dari pihak ketiga, dari Kementerian Hukum, Kementerian Agama, terus dari pihak Lapas, dari pihak BNPT, Densos dan lain sebagainya kan. Nah, asesmen ini berjalan terus. Nah, ada program-program deradikalisasi yang sekarang sudah berjalan di Nusa Kambangan kan gitu. Nah, akhirnya saya ikut program tersebut. Nah, akhirnya dari situlah saya bisa mengurus remisi dan sebagainya. Nah, sampai saya pulang dan sebagainya. Saya background umum, tidak pernah menempuh pendidikan pesantren ya. Ya, artinya saya lahir di Bekasi, bergaul seperti keumuman orang-orang seperti di anak-anak Bekasi pada umumnya kan. Nah, akhirnya mulailah masa pencarian. Di situ akhirnya ya masuklah kelompok-kelompok yang berpaham jihadis dan sebagainya kan. Nah, akhirnya ke situ bertemulah beberapa teman-teman yang memang sepemahaman. Nah, terus akhirnya membentuk sebuah kelompok ya kan, untuk yang pada itu yang saya pahami ya berjihad di Indonesia gitu. Nah, dengan saya kan terkena kasus pengiriman dana dan sebagainya, senjata dan sebagainya. Artinya pada waktu itu saya berpikiran bahwa ingin menegakkan syariat Islam. Nah, tapi dengan cara-cara yang memang tidak disyariatkan.
setelah saya sadar seperti itu kan, akhirnya dengan pemahaman saya yang dulu itu, saya menyadari bahwa saya itu gulu dan lain sebagainya. Ya pada dasarnya saya pada waktu itu ya mempunyai keinginan untuk menegakkan syariat Islam. Yang saya pahami pada saat itu. Ya, yang jelas pasti saya membayangkan ya pada waktu itu orang tua pasti kecewa. Terutama kedua orang tua saya kan. Tapi masih hidup ya? Masih hidup, alhamdulillah. Apa yang kira-kira, apakah mereka telepon kah atau? Ya pada saya penangkapan, setelah 1 minggu penangkapan baru saya bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan istri ya. Nah, istri juga kaget kan karena dia tidak mengetahui apa yang saya lakukan gitu. Ya artinya ya ibu saya bilang istilahnya biasa saja, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam memahami agama gitu. Bapak gimana? Ya kalau orang tua bapak saya itu ya ini enggak terlalu banyak komentar, dia hanya ya banyak mendoakan lah dan sebagainya. Kalau istri gimana? Istri tentu sangat terpukul ya karena memang ini kedua kalinya saya tertangkap waktu itu ketika istri saya hamil 8 bulan. Saya tertangkap waktu kasus pengadilan di Bekasi. Saya divonis 6 bulan kan. Nah, akhirnya saya pulang bebas. Tidak sampai setahun saya tertangkap sama Densus 88. Untuk pengajian itu ya dari tahun-tahun 2012 ya. Dari masa-masa penjagaan, memang background saya ini background umum. Background yang memang tidak pernah menginjak bangku pesantren dan sebagainya, umum. Cuma mendatangi tempat-tempat pengajian, halaqah ya kan. Akhirnya bertemulah dengan orang-orang yang sepemahaman. Nah, disitulah baru mendasar ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono alias Babe. Saya tersangkut kasus teroris itu dengan Hendro Fernando alias Abu Jaisi. Dan kemudian saya ditangkap atas tuduhan rencana amaliyah di bandara sama Hendro. Nah kebetulan waktu itu kan saya diangkat sebagai amir ya. Hendro di situ sebagai bendahara atau keuangan. Kemudian ada 5 teman saya itu, ada yang bagian logistik, ada yang rencana istihadi juga di situ ya kan, istilahnya pengantin, orang sering teman pengantin. Nah, seiring dengan perjalanan, setelah ada kejadian bom Tamrin, saya itu ditangkap gitu. Termasuk Hendro, saya, terus ada 4 teman saya lagi. Kemudian pada saat setelah ditangkap itu saya ditahan di Makobrimob Kelapa II ya kan. Ya memang sama Hendro saya satu SPK ya, istilahnya satu kasus. Tapi pada penempatannya itu saya sama Hendro dipisah. Hendro di blok A, Hendro di blok B, saya di blok A. Teman Hendro ada di blok C gitu kan, dipisah-pisah satu SPK gitu kan. Ya sebagai sahabat ya memang akrab dan kita sering curhat. Cuman perubahan pemikiran itu kan setelah kita keluar dari Mako justru gitu loh. Waktu masih di Mako karena mungkin teman-teman juga kita terpengaruh dengan pemikiran teman, masih keras, memang kita masih dibilang radikal lah. Masih keras, bahkan kita sering bentrok ya dengan petugas yang jaga juga kan gitu kan, sering ribut. Justru pemikiran kita akhirnya menyadari kesalahan itu justru setelah kita seiring dengan berjalannya perkembangan ISIS itu sendiri dan adanya daulah Ansor Daulah yang ada di Indonesia. Pemikiran yang hulu itu kita sadari setelah kita keluar dari Mako. Ya kan? Setelah kita dari Mako, kemudian kita sering referensi dengan ustadz-ustadz yang di luar dari Ansor Daulah. Tapi ustadz itu masih eksis dalam perjuangan dengan syariat Islam kan seperti itu. Di situ kita mulai ada pemikiran perubahan gitu. Ternyata apa yang dilakukan ikhwan-ikhwan yang mengatasnamakan Ansor Daulah justru itu merugikan umat Islam sendiri gitu loh. Seperti istilahnya kadang-kadang kan atau menampilkan daulah ya kan, mereka sebagai penolong daulah tapi mereka mengadakan misalkan bom, apalagi di tempat-tempat umum. Kita kan memang ada hukum-hukum perang dalam Islam kan nggak seperti itu kan. Yaitu kita di situ menyadari kesalahan kita gitu loh. Apa seperti ini perjuangan Islam akan diperjuangkan kan seperti itu.
pada saat di Mako, Hendro sama saya pun belum punya, masih keras bahkan. Setelah pindah justru setelah kita keluar dari Mako, kemudian lingkungan kita berubah, tidak seperti orang-orang yang di Mako kan gitu. Pindah kemana kalau Pak? Kalau saya kebetulan dapat pindah di Kalimantan, LP Pangkalan Bun. Berapa tahun itu? Di Kalimantan sebentar karena 8 bulan nggak sampai 1 tahun. Karena kan ada asesmen dari BNPT kan. Asesmen itu mungkin penjajakan pemikiran kan, asesmen. Kemudian saya terpilih setelah 4 kali asesmen, saya terpilih untuk dipindahkan ke Sentul. Oh, berarti terakhir menjalani ini Di Sentul 8 bulan ikut deradikalisasi. Jadi ikut program di atas itu ya? Iya, Sentul ada LP khusus. Iya, BNPT di situ pusat deradikalisasi gitu kan. Nah, saya dipilih tuh karena mungkin dari asesmen juga dari kan sering asesmen kan tuh ada penelitian dari tim psikolog kan, ada dari UI datang. Kalau nggak salah 4 kali, setelah 4 kali saya baru ada dari rekomendasikan saya untuk dipindah ke Sentul. Nah, saya sempat di Sentul 8 bulan saya. Kalau Hendro kan Belakangan Hendro kan pindah ke Serang, dari Mako ke Serang. LP Serang. Ternyata setelah ada kerusuhan Mako, pemikiran mungkin masih dianggap radikal, maka ke Nusa Kambangan kan. Hendro bagian dapat ke Nusa Kambangan. Itu pun selama pindah dari Mako, kita udah putus komunikasi tuh. Ya, alhamdulillah karena dalam hati saya kan ada teman, berarti kan udah satu hati, satu jalan, makanya begitu kan di NK susah komunikasi keluar. Jadi jarang ada komunikasi. Hendro kadang-kadang nelpon aja, tapi nggak lama. Nggak bisa ngomong lama nih, telepon bayarnya mahal gitu kan, ya udahlah ya. paling sering nelpon itu, Be? Sering, jarang, kadang-kadang paling sebulan atau nanti gitu. Nah, karena mahal kan telepon umum Wartelsus kan, Wartelsus apa. Bisa nelpon berapa menit tuh, Hendro? Ada setengah jam kah? Nggak sampai, paling nggak sampai 10 menit lah, 5 menit aja kadang-kadang nggak ada, cuma ngomong seperlunya aja, Be kamu posisi di mana gitu kan, udah sini. Itu intens tuh? Intens. Sebulan sekali? Iya intens, sampai nanya. Kemudian setelah saya di Sentul pun masih ada komunikasi. Kemudian di Sentul kan kita yang megang alat komunikasi juga kan untuk keluarga kan gitu kan. Ya tentang itu, tentang akhirnya udah Be, saya ngambil program lah. Rata-rata kan seperti itu program. Walaupun resikonya kalau ngambil program kita pun dikafirkan sama Ansor Daulah itu tetap dikafirkan. Karena berarti kita udah pro NKRI kan gitu. Ada pengkhianat karena kan kalau kita mengakui NKRI, mengakui Pancasila dan Undang-Undang ini kan tauhid. Kalau kita pro itu berarti kan kafir kan gitu. Pemikiran mereka seperti itu. Tapi saya yang udah ambil resiko gitu loh. Saya ambil resiko kan boleh dikatakan dia mengkafirkan bukan ulama gitu loh. Bukan ulama. Baru masih telabul ilmi lah istilahnya, nggak punya hak untuk mengkafirkan kan gitu. Iya, berarti individu aja ya. Individu aja iya. Ya kelompok mereka aja. Yang nggak kuat usahanya. Maka saya ambil keputusan NKRI. Qadarullah setelah kejadian Tamrin akhirnya kita digerebek juga selang 1 hari kok. Tamrin kalau nggak salah tanggal 14 kita 16 kena. Tapi di selang media dikaitannya Tamrin ya? Nah disitulah akhirnya tersaring. Kita tidak terbukti atau terkait dengan Tamrin tidak ada ya. Cuman di media digegernya kan kelompok Tamrin pertama. Setelah di dalam kan ada setelah BAP kan jadi nanti terpilah-pilah. Cuman kebetulan saat digerebek di rumah yang di Hendro yang di Bantar Gebang, memang udah tersedia senjata, memang benar akan amalia. 9 pucuk kalau nggak salah barang bukti itu di sana itu kan. Maka sudah cukup jadi delik kan gitu. Oke, nama gue Erik. Biasa dipanggil sama anak-anak Om Roy biasanya. Ini gue mau menceritakan tentang sedikit Hendro. Gue kenal Hendro udah lama, lagi masa bujangan ya mungkin ya. Hendro tuh terkenal dengan nama Baron dipanggilnya dulu. Beliau tuh kalau dibilang apa ya, anak-anak kalau dibilang dia tongkrongan. Dulu dia nongkrong ada nama geng tuh Sampurna yang gue tahu. Dia paling badung kalau gue bilang, paling nakal dulu. Ada 2 orang temennya, 1 Ujang. Dia itu yang biasa tuh berdua jadi biang kerok biasa di tongkrongan.
Hendro ini kenakalannya sangat luar biasa dulu kalau saya bilang. Dari mulai ya ribut dengan orang-orang lain mungkin ya kalau saya bilang. Sering lah. Setelah sekian lama kita nggak ketemu Hendro, tiba-tiba Hendro datang, udah berubah. Dari cara berpakaian, yang saya lihat Islami ya. Itu yang saya lihat. Cuman saya tidak ada kepikiran yang macam-macam. Mungkin orang mau berubah pada saatnya itu. Ternyata, iya jauh kemudian hari kita tahu Hendro itu siapa. Ya dia masuk jaringan teroris ternyata. Pada saat kita lihat di berita-berita, di media, yang kejadian di Tamrin kalau nggak salah ya, langsung ke counter. Hendro itu punya counter pada saat itu. Saya juga pernah main ke situ. Ya dia diciduk nggak ada ya. Lama kemudian dia masuk, mungkin dibawa. Kita kisahnya Hendro itu di dalam lah, kalau di dalam bawa ke lapas Blok Kapal, ke beberapa lapas yang kita tahu, sampai ke Nusa Kambangan. Sampai beberapa tahun kemudian, ya kita nggak dengar beritanya dia lagi. Kemudian saya dengar di 2020 dia akan keluar. Tanpa dikabari dan disadari oleh saya juga nggak tahu kisahnya kemana. Dia datang dengan berita katanya sudah insaf kembali ke NKRI. Alhamdulillah kalau saya bilang. Ya yang saya inginkan kita punya rekan, iya nggak harus macam-macam lah. Boleh yang namanya kita berubah dari kehidupan yang dahulu nakal apa, kembali ke jalan yang lurus, tapi tidak menyimpang gitu. Maksud saya tidak menyimpang aturan, tidak harus menjadi teroris, seorang teroris gitu. Alhamdulillah beliau kembali ke jalan yang benar, kembali ke NKRI intinya itu. Dan setelah dia keluar ke Jatimulya, ketemu saya, saling sharing. Beliau ingin membuka usaha. Ya ketika itu juga beliau membantu saya. Intinya, ayo saya punya barang untuk dijual, kita jual barang. Saya jualan barang dari dia juga. Ada beberapa barang yang lama. Ya kita bantu jual, saling bantulah kalau intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Fadila. Saya teman dari Hendro Fernando yang baru-baru ini keluar dari lapas Nusa Kambangan. Ya untuk pertemanan ini saya dari zaman saya sekolah ya mungkin ya. Dia kakak kelas saya dulu kebenaran kan. Ya di rumah juga teman nongkrong bareng. Ya teman-teman ya sewajarnya dulu kita anak muda lah nongkrong gitu, main bola gitu. Ya udah lama dari SMP lah, dari SD udah agak kenal, cuman ya dari SMP udah STM lah, udah mulai akrab banget tuh dari SMP STM gitu nongkrong. Seingat saya tuh kalau tahunnya saya kurang ingat, udah lama mungkin. Kalau kejadian persisnya tuh waktu itu kan sempat kerja dia kan, Hendro ini sempat kerja gitu ke daerah mana gitu luar. Nah pas pulang ini
saya ngeliat ada perubahan gitu. Ada perubahan, artinya perubahan yang positif gitu. Tadinya kita dulu ya tau lah anak remaja kan sholat aja jarang nah maksudnya nongkrong ajan maghrib kita tetap aja nggak ke masjid gitu, main bola. Nah terus namanya teman kan suka main ke rumah dia kan, main ke kamar gitu. Apa saya perhatiin kok ada yang berubah gitu. Teman saya ini ya udah mulai ya sholat pada itu masih ya udah mau mulai, cuman belum tepat waktu lah ya, masih bolong-bolong bagaimana. Yang saya bikin aneh itu yang menarik tuh banyak di kamar dia buku-buku tentang perjuangan Islam. Saya jadi ikut-ikutan tertarik juga gitu sambil baca-baca gitu. Sebelumnya enggak, kita biasa-biasa aja Rom. Orang kita tuh ya istilahnya ya ikut ngaji itu umum, kajian umum gitu. Ambil kita yang namanya belajar kan. Kita ya sambil mencari juga kan pada saat itu kan. Kita buat ya latar belakang kita kayak begini kan bingung mau ngaji di mana, mulainya itu di mana gitu. Akhirnya ya sambil kita cari-cari akhirnya kita mulai ngaji gitu. Dan nggak ada yang ganjil, biasa aja. Iya, cuman ya positifnya kita jadi ngerti adab sama sholat. Itu positifnya. Ya kaget lah, pasti kaget karena ya saya nggak nyangka sedalam itu gitu. Nggak nyangka. Saya pikir kan selama ini kan ya berteman dan nggak ada, karena emang pada sebelum itunya kan kita udah sama-sama nikah nih 2012 sudah makin punya keluarga kan, saya duluan baru Hendro. Nah dari situ kita udah mulai agak kurang bertemu di sana, cuman ya tetap ketemu nggak aneh biasa main ke rumah, cuman ya dari segi penampilan emang dia agak berubah, maksudnya berubah lebih nyunah gitu, itu aja, nggak ada yang aneh, nggak ada ya gimana biasa, kayak biasa aja. Satu support dukungannya buat keluarganya, istrinya kan, anaknya, apa orang tuanya, adiknya yang kebenaran itu kan masih tinggalnya domisilinya kan di Bekasi kan, Jati. Ya dukungan aja, dukungan moral gitu kan ya. Bantu-bantu sedikit-sedikit lah gitu. Iya sempat ngobrol banyak emang. Saya juga sempat ngobrol kan kebenaran juga kan. Ya pertama awalnya gitu, saya berdua kan sama Aji sama dia gitu. Pas begitu keluar dari lapas ini ya dia menjelaskan gitu bahwa yang kemarin dia pahami salah dan dilakukan salah gitu, dan dia memberikan alasannya yang jelas gitu sehingga hujahnya, dan sekarang makanya ya saya lihat ya nggak terlalu keras gitu, maksudnya seperti yang kemarin sebelumnya gitu. Ya alhamdulillah semua teman-teman terima lah kita. Iya orang karena kita kan teman-teman namanya dari kecil kan, kebenaran dari kecil nongkrong bareng, bandel bareng ya masing-masing juga kan kita nggak terlalu tahu sebelumnya gimana ya, seakan-akan nggak ada masalah, biasa-biasa aja ya gitu. Ya berarti dalam artian di kalangan teman-temannya kemudian di kalangan masyarakat bisa diterima ya? Udah diterima, kita ya udah gimana ya, udah dari kecil kita tahu sih semua, jadi nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu takut atau gimana, enggak, biasa aja, justru malah seneng gitu, teman-teman kita dukung main lagi bareng lagi, dan ya emang nggak ada yang aneh sih, teman-teman itu nggak ada yang aneh, biasa aja. ISIS sendiri kan hadir itu pada tahun 2013 ya. Dia mendeklarasikan wilayahnya ke Suriah. Pada awalnya memang kan dia ISI ya awalnya kan, Islamic negara Islam di Irak. Yang amirnya Abu Umar al-Baghdadi, lalu ketika dia melebarkan sayapnya ke Suriah diganti dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Nah, akhirnya mendeklarasikan kekhilafahan pada 2014. Nah, disitulah menjadi kontroversi kan, banyak pro dan kontra. Nah, saya pada saat itu termasuk orang yang pro, karena memang sudah berkecimpung di halakoh-halakoh yang memang mayoritas orang-orang ISIS. Nah, akhirnya saya di Indonesia diberi tugas lah oleh Amir Majmu'ah di Suriah untuk mengkoordinasikan logistik dan pendanaan ke MIT. MIT itu ya Mujahidin Indonesia Timur yang berada di Poso.
Yang dulu yang ketika saya mengkondisikan logistik itu amirnya Santoso. 2016-15. Jadi Ya, anggota tentunya ada ya, ada tarbiyah di sana kan, ada tarbiyah, ada halakoh-halakoh. Nah, ketika sudah sepemahaman, nanti akan masuk ke internal. Nah, internal jamaah, lalu baiat. Nah, dari baiat tersebutlah nanti kita akan diberikan tugas masing-masing oleh amir-amir wilayah, seperti itu. Ya, secara garis besar ISIS yang ada di Suriah dan ada di Indonesia itu ya hampir sama sepemahaman artinya kan. Mereka kan hanya saja Indonesia itu belum ada wilayah. Mereka hanya jamaah-jamaah kecil, sel-sel kecil yang memang ada perintah dari Suriah langsung untuk melakukan aksi-aksi di sebuah negara, khusus di Indonesia gitu kan. artinya ada pusat, ada Ada komunikasi aktif. Saya itu dulu ketika di luar sebelum tertangkap itu memang perintahnya itu dari Suriah langsung. menggunakan bahasa Arab kah atau gimana? Enggak, Indonesia. Jadi ikhwan-ikhwan di sana kan namanya ada Majmu'ah. Majmu'ah Indonesia yang di bawah Katibah Kazakhstan pada saat itu. Baik. Yang dipimpin oleh Barum Shah ya kan. Nah, Barum Shah sendirilah yang berkomunikasi dengan saya di Indonesia untuk melakukan pengiriman logistik dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ISIS di Suriah pasti ada komunikasi ke Indonesia. Nah, artinya memang yang di Indonesia itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Artinya terorganisir. Nah, itulah yang saya alami pada saat saya di luar dulu. Kalau saya lihat untuk ISIS atau untuk terorisme ini ya, istilahnya memang agak cukup canggih memang komunikasinya. Jadi mereka ini tidak menggunakan WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya kan, email. Mereka menggunakan namanya aplikasi AMN Mujahid. AMN Mujahid. Nah, dia tidak ada di Play Store. Memang yang membuat memang dari sana. Jadi kayak aplikasi Enscript yang tidak bisa diterjemahkan sampai saat ini seperti itu. Ya, jadi kami dulu tidak pakai aplikasi WhatsApp, Telegram, tidak pakai aplikasi AMN Mujahid namanya. Yang di Enscript tidak ada di Play Store. Tapi itu di HP ya? Di HP. Jadi dia Enscript di HP, nanti kita terjemahkan ke WA. Gitu. Agak rumit memang gitu. Itu tidak terdeteksi sama? Tidak terdeteksi sama sekali. Saya waktu tertangkap itu 1 hari pasca bom Tamrin. Bom Tamrin pada waktu itu 2016 bulan Januari hari Kamis. Nah, saya tertangkapnya hari Jumat. Nah, ketika itu sedang mengendarai motor, tiba-tiba disergap, dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok selama 7 hari. Disergapnya di mana itu? Di jalan ketika daerah Bekasi, daerah keluar kontrakan dekat perumahan Rawalumbu itu. Nah, akhirnya disergap, dibawa ke Kelapa II Depok selama 7 hari dan lain sebagainya, diinterogasi dan lain sebagainya. Pihak kepolisian itu ada berapa banyak? Saya waktu itu tidak melihat berapa banyak, yang jelas ketika itu ya mata sudah ditutup ya. Ya artinya mata ditutup dan ya dibawa ke Kelapa II. Selama 7 hari setelah itu baru saya masuk blok kamar di Mako itu kan ada 3 blok A, B, C kan. Saya masuk blok B. di sana gitu. Boleh diceritain Bang? Pada awalnya adalah ketika awal-awal tahun 2017 kalau tidak salah ya. Itu ketika lasnah mufadohnya Daulah atau ISIS ini menghapus sebuah uzur zahir. Nah, jadi tidak ada uzur bagi kesyirikan dan sebagainya kan. Nah, akhirnya disitulah banyak teman-teman yang mulai mencari. Nah, akhirnya terus ketika itu qadarullah saya dipindah dari Lapas Serang ke Lapas Gunung Sindur High Kris. Nah, akhirnya disitulah mulai banyak diskusi antara ikhwan ya kan, tentang pemahaman-pemahaman yang selama ini kita yakini. Nah, setelah dipindah, akhirnya saya renungi bahwa memang ada pemahaman-pemahaman yang saya pahami itu ya gulu fi takfir. Nah, setelah dari Lapas High Kris Gunung Sindur, saya dipindah lagi ke Nusa Kambangan, Lapas Besi. Nah, disitulah baru ketemu ikhwan-ikhwan, sharing bareng dan situ. Akhirnya alhamdulillah di situ ya matang kan, bahwa ternyata apa yang saya pahami dulu ya kan memang itu memang bulu takfir dan sebagainya.
Nah itulah yang mulanya ya saya berubah dan sebagainya. Sampai saya masuk ke lapas medium Nusa Kambangan, Kembang Kuning. Artinya ketika udah pindah ke Kembang Kuning, kategorinya udah mulai berubah. Ya betul, masuk ke Kembang Kuning sudah mulai berubah karena kita sering sharing antara ikhwan napiter ya, sering sharing dan sebagainya, dan juga banyak juga asesmen dari luar pihak ketiga dari Kementerian Hukum dan HAM, ya kan, dari Idensos dan lain sebagainya. Yang saya alami selama saya masuk Nusa Kambangan memang ada asesmen untuk khusus napi terorisme di Nusa Kambangan. Apalagi sekarang memang aktif mereka ini, ya kan, baik BNPT, Idensos, ya kan, Kementerian Agama. Nah di sana memang ada program khusus bagi napi terorisme Nusa Kambangan. Nah akhirnya program tersebut alhamdulillah disambut baik sama ikhwan napiter ya. Nah, dan alhamdulillah sudah banyak juga yang mengikuti program di sana sampai saat ini. Salah satu programnya apa kalau tahu? Ya program satu mengakui NKRI. Mengakui NKRI, mengikuti program-program pengajian di masjid dan lain sebagainya, sampai ke tahap jawab salam dan sebagainya. Itu yang dibahas di dalam ya, seperti upacara dan lain sebagainya. Ya artinya apa yang saya alami dulu ya, istilahnya kita ini kan lagi masa pencarian dulu. Nah, akhirnya labil pemahaman. Nah akhirnya menutup diri dari sumber-sumber lain. Nah, itulah yang saya alami ketika saat saya waktu itu mengalami sebuah pemahaman radikal ya. Nah, akhirnya untuk zaman-zaman anak-anak milenial sekarang kan medsos itu sangat kuat ya pengaruhnya. Nah, artinya jangan sampai teman-teman anak-anak muda sekarang ini istilahnya jangan mengambil dari satu sumber saja. Nah, artinya banyak sumber yang memang harus kita pelajari. Nah, itulah harus jadi membuka diri, open gitu kan. Jangan sampai kita akhirnya berpatok kepada satu sumber, akhirnya dari situlah timbul vonis-vonis dan sebagainya. Ya kan sampai ke ujung tindakan pidana. Ya untuk tanggapan masalah aksi terorisme dan pengeboman ya artinya teman-teman harusnya mulai sadar bahwa tentunya aksi tersebut malah justru merugikan umat Islam pada umumnya. Memudaratkan teman-teman juga, ya kan, baik secara internal maupun secara umum. Nah, aksi tersebut juga salah tempat atau salah sasaran. Artinya saya ini kan mulai dari nol lagi, ya kan, dari nol, melakukan hal-hal juga dari bawah lagi. Ya akhir-akhir ini ya insya Allah pada sekarang ini kan saya mulai ikhtiar lah membangun rumah tangga lagi, usaha dan sebagainya gitu. Usaha ya tadi udah ada alternatif ya, ada ini ya, pengen molen ya, tempatnya nyari tempat survei gitu. Mudah-mudahan ya. Tadi untuk masalah tadi artinya usaha tadi itu udah Abang siapin ya? Untuk ya untuk survei dan tempat juga saya lagi tahap pencarian gitu. Ya, taubat lah. Tepatnya taubat. Rujuk ya.